saya mulai. Yang record, siapkan. Sudah. Pertama, Ibu ucapkan Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertama-tama Ibu mengucapkan dulu selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Ternyata masih semangat. Namanya juga masih pagi ya, pasti kalian juga ya. Oke, terus kalau kabar kalian gimana? Sangat baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Baik. Jadi pesan Ibu, kalian harus tetap semangat ya, apapun kondisinya itu. Kemudian Ibu mau tanya, hari ini adakah yang nggak masuk? Ada, Bu. Siapa? Hovifah, Bu, Ada apa nggak sakit. ada? Kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Dan yang lain yang masih sehat, semoga nggak sakit juga ya. Amin. Baik, berarti yang nggak masuk cuma satu, berarti pembelajaran sudah bisa dimulai ya. Nah, saya persilakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa untuk agama dan berdoa selesai. Baik, terima kasih ya untuk Riza. Sama-sama. Baik, sebelum kita ke topiknya, Ibu mau menunjukkan gambar ke kami. Ya. Kelihatan nggak? Lihat. Kira-kira kalau ditanya, ini gambar apa sih? Paru-paru. Paru-paru dulu. Ini kan dada, terus di dada ada paru. Oh ya, kan ini kalian lihat paru-paru. Kan kalian sebelumnya itu belajar tentang sistem pencernaan. Ingat nggak? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Nah, kalau nah, berarti kalau pencernaan semua, berarti kalau ini sistem apa dong? Pernapasan, Bu. Benar. Jadi benar. Ini namanya sistem pernapasan. Kalau kita mengobrol tentang sistem pernapasan, pasti kalian kan di kepala kalian itu kan pastinya pernapasan itu kan. Nah, kalau pernapasan itu identik dengan bernapas itu kan. Nah, kan kalian sebelumnya pernah belajar tentang pernapasan di SMP kan? Ya, Bu. Jadi karena kalian sudah belajar sedikit tentang sistem pernapasan di SMP, jadi Ibu mengizinkan untuk satu pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya, satu pertanyaan tentang sistem pernapasan yang kalian kepoin sampai sekarang. Saya Bu. Gimana? Ya, silakan. Kan kalau kita bernapas ini dada kita kan terangkat, itu kenapa ya, Bu? Nah, oke. Jadi kenapa kok ketika kita bernapas dada kita itu terangkat? Baik. Di pembelajaran kali ini nanti kita akan temukan jawaban itu. Kenapa? Di sela-sela sembari Ibu mengajarkan di bab ini. Nah, itu.
Kemudian, nah, di bab ini Ibu akan menunjukkan untuk tujuan dari pembelajarannya itu apa. Sudah terlihatkah? Sudah, Ibu. Sudah ya. Ya, nah, jadi bisa maaf ya, Ibu terlalu masih belum terlihat share screen-nya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Baik, mungkin sinyal Ibu yang kurang kuat, jadi saya bacakan saja ya. Jadi di pembelajaran materi hari ini, ada bab ini, kita itu memiliki tujuan pembelajaran yaitu pertama, kita itu akan mengidentifikasi struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia dan hewan. Kemudian kita juga akan menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia dan hewan. Kemudian kita juga akan menjelaskan kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan. Seperti itu. Jadi oh ya, saya lanjutkan dengan topik yang gambar ini ya. Kan kalau kalian mendengar sistem pernapasan pasti kalian kan identik dengan kata-kata bernapas ya. Ibu mau tanya, kalau menurut kalian itu bernapas itu apa sih? Ayo, mungkin ada yang mau menjawab. Kalau bernapas apa sih? Menurut kalian itu bernapas itu bagaimana? Bahasa kalian itu apa kalau bernapas? Ambekan, Bu. Ambekan ya. Nah ya, itu ambekan. Nah, kalau ambekan itu bagaimana? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Menghirup dan mengeluarkan. Ya, karbon dioksida. Berarti Ibu kasih pertanyaan lagi ya. Kan katanya menghirup dan mengeluarkan. Nah, yang dihirup itu apa? Yang dikeluarkan itu apa? Kalau tadi yang dikeluarkan sudah disinggung, katanya Rizky apa? Rizky mungkin bisa Menghirupnya itu menghirup oksigen, kalau yang mengeluarkan itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi kalau bernapas itu berarti menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Secara umum begitu. Namun itu belum tepat. Masih ada yang kurang. Jadi kita fokus
ke papan sekarang ya. Jadi ini struktur dan fungsi sel pada sistem pernapasan. Nah, jadi pertama kita membahas tentang pengertian dari pernapasan dahulu. Jadi Ibu sudah menuliskan bahwa pengertiannya, jadi kita pernapasan adalah proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, gitu. Mungkin bisa dicatat ya. Siap, Ibu. Nah, dari penjelasan pengertian pernapasan ini atau bernapas ini, adakah yang masih belum paham kata-kata ini? Sudah, Ibu. Adakah yang belum paham? Sudah paham semua ya? Ampun, Bu. Sampun, Ibu. Pintar ya anak-anak sekarang. Nah, ya kita kan kalian pastinya kan itu kan mikirnya kalau bernapas sama nggak sama respirasi. Kalian juga mendengar kata-kata respirasi kan? Pernapasan juga kan? Ya, Bu. Tapi lebih kompleks respirasi. Nah, jadi Ibu menuliskan bernapas X respirasi. Menurut kalian ini beda ya? Seperti yang tadi Riza jawab, jadi beda ya? Beda mungkin, Bu. Gak tahu, Bu. Nah, ya ternyata beda. Mungkin ada yang tahu perbedaannya bernapas dengan respirasi itu gimana? Kalau bernafas, Adakah yang saya, Bu. ya Riza? Kalau bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau apa namanya tadi, respirasi itu tidak sekedar menghirup oksigen dan karbon dioksida, tapi di sana juga ada pembentukan energi atau ATP oleh mitokondria. Jadi dari jawaban Riza sudah paham bagaimana perbedaannya? Insya Allah sudah, Bu. Jadi saya review lagi ya. Jadi kalau bernapas sama respirasi itu beda. Jadi kalau bernapas itu seperti pernapasan. Jadi proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, tapi ini ternyata belum tepat. Ternyata ini selain mengeluarkan karbon dioksida, juga mereka itu mengeluarkan uap air. Nah, jadi ini pengertian yang lebih kompleksnya. Nah, tuh. Jadi bernapas itu seperti yang tadi sebutkan tadi, sedangkan kalau yang respirasi itu merupakan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, yang mana nantinya itu menghasilkan energi. Nah, itu mungkin bisa dicatat. Mau Ibu ulangi lagi apa tidak? Sudah cukup, Bu. Oke. Kemudian di papan Ibu juga menuliskan respirasi itu terbagi menjadi dua. Ya. Jadi ada respirasi internal dan respirasi eksternal. Internal dan eksternal. Dapat diingat kan? Jadi respirasi dibagi menjadi dua, ada eksternal dan internal. Ingat kan? Ingat, Bu. Jadi bedanya apa? Jadi kalau yang respirasi internal itu pertukarannya itu pertukaran gas tadi di antara darah dan atmosfer. Nah, sedangkan kalau yang respirasi eksternal itu pertukaran gas dengan darah dan sel jaringannya. Nah, itu. Jadi kalau yang
eksternal itu atmosfer. Maaf kembali. Maaf ya. Nah, jadi kalau internal diingat-ingat yang di dalam tubuh itu apa? Ada darah dan sel jaringan. Kalau yang eksternal berarti luar ya. Luar berarti tentu ya, yang atmosfer darah dengan atmosfer. Tuh. Sudah bisa dipahami? Nah, bisa. Insya Allah sudah, Bu. Nah, kita lanjut ya. Jadi, kita kan sudah bahas respirasi, terus pengertian dari pernapasan juga sudah ya. Nah, jadi itu ada urutan perjalanan dari sistem pernapasan itu bagaimana? Pertama, ini ada hidung, kemudian kuping, laring, trachea, kemudian ada bronkus, bronchiolus, alveolus, dan terakhir itu ke paru-paru. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Jadi, pertama, kalau hidung. Di hidung itu yang kalian pikirin di hidung itu ada apa aja? Lubang hidung. Bulu, Ada bulu ya, hidung. ada rambut, Ada rambut-rambutnya. ada bulu hidung. Ya, kalau bulu hidung ada yang tahu fungsinya apa? Saya bulu Nyaring itu. nyaring kotoran tuh. Ya, menyaring kotoran. Nah, kemudian selain itu kan ada rambut, terus ada apa lagi? Kalau kalian di hidung pastinya pernah pilek kan? Iya, Bu. Saya lagi pilek sekarang, Bu. Ya, berarti ya. Semoga cepat sembuh. Nah, kalau pilek itu keluar apa? Umbel, Bu. Ingus, Bu. Ya, ingus itu namanya apa? Lendir, Bu. Lendir. Berarti kalau ada lendir, berarti ada yang menghasilkan lendir. Berarti ada selaput lendir. Nah, selaput lendir itu fungsinya juga sama seperti hidung, yaitu untuk menyaring udara. Kemudian ya, nah kan ada itu. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak kalian yang kalian tahu? Apa? Gitu. Gitu. Coba diraba-raba mungkin ada apa gitu. Gitu. Ayo ada apa? Indra itu olfaktori yang bisa Saraf. taral. Ya, untuk mencium bau ya. Tapi kalau di sistem pernapasan itu kan maksudnya di sistem indera ya. Kita belajar nanti. Ini kan kita bahas pernapasan. Jadi di sistem pernapasan kalau di rongga hidung, di hidung itu ada selaput lendir, rambut, hidung, dan kemudian ada yang namanya konka. Tahu nggak konka? Enggak. Tahu Bu, konkanakal itu kan ya Bu. Ya, jadi konka itu fungsinya apa? Ternyata kalau konka ini beda sama yang dua tadi yang disebutkan kalian tadi ya. Jadi kalau konka itu fungsinya itu untuk menghangatkan udara pernapasan agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Jadi konka itu menyesuaikan udara luar yang masuk di hidung kita, kemudian masuk di hidung terus ke suhu tubuh kita. Itu
konka itu menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Pastinya kan nggak sama udara luar sama sama suhu tubuh kita kan. Nah, konka itu akan menyesuaikan. Jadi seperti itu. Nah, baik ya. Untuk hidung selesai ya. Sekarang kita ke faring. Kalau faring itu letaknya di belakang rongga hidung dan mulut. Kemudian faring itu merupakan saluran pernapasan. Jadi faring itu ternyata merupakan saluran pencernaan dengan saluran itu. Kemudian kita masuk di laring. Kalau faring ke laring. Nah, kalau kalian ada soal, kalian harus pastinya bingung kan? Ini sama kan? Faring laring kan? Nah, kalian ingat-ingat yang duluan itu yang faring bukan laring ya. Jadi faring dulu baru laring, jawabannya itu. Kalau di laring itu ada yang namanya epiglottis. Jadi ada saluran yang mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Jadi kalau kalian kadang kan kalau makan sambil ngobrol itu kan gampang tersedak gitu kan. Itu nggak boleh karena ya kalian mengganggu itu membuat bingung laring karena laring ada epiglottis. Kemudian kita masuk ke trakea. Jadi kalau trakea itu akan menghubungkan laring setelah laring kan. Jadi terus ke trakea. Jadi trakea itu akan menghubungkan laring dengan bronkus dan kemudian menjadi jalan bagi udara dari leher menuju ke bagian dada kita. Jadi trakea itu bentuknya seperti pipa. Kemudian fungsinya apa sih trakea itu? Fungsinya itu sebagai jalur udara untuk masuk dan keluarnya udara di paru-paru. Kemudian ada bronkus dan bronkiolus. Jadi setelah ke trakea terus ke bronkus. Bedanya apa bronkus sama bronkiolus? Jadi kalau bronkus ini ya bronkus terus bercabang menjadi bronkiolus. Gitu. Kemudian setelah itu ke alveolus. Dimana kalau kita lihat gambarnya di buku itu bentuknya alveolus itu kan seperti bola-bola kecil, kemudian kayak bumbung gitu kan. Di alveolus itu mengandung banyak sekali pembuluh darah. Fungsinya alveolus itu apa? Jadi di alveolus itu sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi seperti itu. Setelah itu kita masuk ke paru-paru. Jadi setelah ke alveolus terus darah masuk ke paru-paru. Paru-paru itu ada dua. Ada paru-paru kanan dan kiri. Kemudian paru-paru itu memiliki kayak selaput. Selaputnya itu namanya apa? Namanya pleura. Jadi diingat-ingat ya, Ibu tekankan lagi urutan sistem pernapasannya itu bagaimana. Jadi ada hidung, faring, laring, kemudian trakea, kemudian ada bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru. Mudah diingat kan? Ya Bu, mudah. Mudah Ibu. Pokoknya Ibu berpesan bahwa kalian jangan sampai tertukar antara faring dan laring. Soalnya kebanyakan anak-anak itu menjawab soal faring dan laringnya itu kebalik, jadinya salah. Jadi kita terus kita membahas mekanisme dari pernapasan. Jadi di buku itu LKS yang kalian dapat itu ya, pembagiannya ada dua, itu mekanisme pernapasan menurut tempat terjadinya pertukaran gas dan menurut cara melakukan pernapasan. Nah, jadi kalau kita membahas yang
Yang A, ada yang pernapasan luar eksternal atau pernapasan dalam atau internal. Nah, pengertiannya apa? Siap-siap ya, mencatat ya. Jadi, kalau yang pernapasan luar itu adalah pernapasan yang terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alat yang halus dengan udara dalam kapiler. Dan kalau yang pernapasan dalam atau internal adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam kapiler dengan sel-sel tubuhnya. Hampir mirip sih pengertiannya sama yang respirasi eksternal internal ya. Bisa sudah ditulis semua? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah sudah, Bu. Masih semangat semua kan? Gak ada yang dulu? Masih, Bu. Masih, Bu. Sangat semangat, Bu. Bentar, kalian harus pakai loh. Nah, kemudian kita bahas yang mekanisme jenis kedua, yaitu yang menurut cara melakukan pernapasan. Yaitu ada dua, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, di dua pernapasan ini ada dua fase, itu fase inspirasi dan ekspirasi. Ibu tanya dong, kalau kalian inspirasi ekspirasi, X sama in, pasti kan ada. Yang ada di pikiran kalian itu pasti ada bayang-bayang itu apa sih? Nah, coba ibu tanya, kalau inspirasi itu yang dari mana, ekspresi yang dari mana? Enggak tahu. Kan pernapasan dari pengertiannya mengambil dan mengeluarkan. Berarti kalau inspirasi itu apa? Inspirasi kan asal katanya itu in, Bu. Memasukkan. Berarti masuk, Bu. Ya, berarti memasukkan udara. Berarti kalau yang ekspirasi gimana? Mengeluarkan, Bu. Nah, mengeluarkan Darah. pintar, harus dilengkapi kalau ngomong. Jadi, kita sudah tahu kan inspirasi itu gimana, ekspirasi gimana kan. Nah, jadi di pernapasan dada, pernapasan perut itu ada dua fase itu. Jadi, pernapasan dada fase inspirasi ada. Pernapasan dada fase ekspirasi itu ada mekanismenya sendiri. Dan kalau yang pernapasan perut juga ada fase inspirasinya. Terus pernapasan perut fase ekspirasinya. Nah, kalian SMP juga pernah belajar sistem pernapasan juga kan? Pastinya sedikit tahu ya. Nah, Ibu akan membuat kalian mengingat kembali bagaimana itu ekspirasi dan inspirasi. Dan bagus gitu. Jadi, Ibu akan memberikan sedikit arahan terutama di pernapasan dada yang fase inspirasi ya. Jadi, ketika pernapasan dada masuk di fase inspirasi itu, yang terjadi adalah otot antar tulang rusuk itu berkontraksi. Kemudian, tulang rusuknya menjadi terangkat. Setelah itu, paru-paru menjadi mengembang. Kenapa kok mengembang? Karena tekanan udara luar lebih besar dari tekanan di dalam paru-paru.
ada udara masuk. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Jadi kalau yang pernapasan dada dengan tulang rusuk, otot antar tulang rusuk ya. Kalau perut itu dengan otot diafragma. Nah, sekarang yang kita isi bareng-bareng untuk yang ekspirasi, pernapasan dada yang diekspirasi. Nah, ayo. Berarti kalau inspirasi-ekspirasi berarti jalannya pasti berkebalikan kan? Berarti apa dulu? Otot antar tulang rusuknya apa tadi? Kenapa? Kalau kontraksi lawannya apa? Relaksasi, Bu. Nah, Nah, setelah itu, kalau yang inspirasi tadi, tulang rusuk menjadi terangkat. Jadi kalau yang ekspresi tulang rusuknya begini. Kebalikan dari terangkat. Jadi gimana? Turun. Turun. Turun ya. Turun atau mendatar. Kemudian, kalau yang tadi inspirasi setelah tulang rusuk terangkat, paru-parunya mengembang. Kalau ekspirasi berarti paru-parunya bagaimana? Setelah mengembang, berarti gimana? Kembali. Mengembis. Nah, ya. Atau mengempis. Kita pakai bahasa mengempis dulu ya. Dia setelah mengempis, salah satu kalau diinspirasi setelah mengembang itu karena tekanan udara luar lebih besar dari tekanan dalam paru-paru. Berarti kalau ini kenapa kok paru-paru mengempis? Berarti tekanan udaranya bagaimana? Tekanan udara luar kebalikan dari yang inspirasi lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Kecil, Bu. Daripada tekanan Udara dalam paru-paru. dalam paru-paru. Berarti kalau sudah begitu tekanannya lebih kecil yang luar, berarti udara kalau tadi masuk berarti udaranya sekarang ya? Keluar, Bu. Nah, pintar. Keluar, Bu. Udara keluar. Nah, sekarang kita yang pernapasan perut ya. Kalau perut menggunakan otot diafragma. Kalau yang inspirasi berarti bagaimana? Nah, saya kasih dulu.
Kalau inspirasi berarti kontraksi apa relaksasi? Kontraksi. Benar. Kontraksi. Nah, berarti kalau kontraksi setelah itu berarti diafragmanya bagaimana? Nih, Ibu kasih simulasi ya, gambarnya. Diafragma kan kayak gini kan? Ini kan? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan Bu saya. Ini. Kelihatan nggak? Nah, ini kelihatan. Kelihatan Bu. Ini kan? Terlihat Bu Ini posisi sudah. awal. Nah, berarti kalau kontraksi itu kan ada tegangan. Berarti kalau ini tegang, berarti gimana? Begini kah? Apa begini jadinya? Mendatar Bu. Oh, sudah kelihatan? Oh, masih belum? Sudah kok Bu. Nah, Mendatar Bu. dapat ya? Sebentar. Jadi yang maunya ini, jadi ini. Nah, setelah itu paru-parunya bagaimana? Inspirasi berarti sama seperti yang pernapasan dada. Berarti kalau yang di pernapasan dada, yang masih ingat, berarti paru-parunya bagaimana? Akan mengembang. Mengembang apa mengempis? Kalau inspirasi mengembang. Oh. Nah, ya, mengembang. Terus kondisi tekanan udaranya gimana? Tekanan kecil yang luar apa yang dalam? Yang keluar. Yang luar berarti yang lebih Yang dalam yang lebih kecil. besar. Nah, di luar besar, di dalam kecil. Berarti selanjutnya akibat tekanan itu terus selain paru-paru mengembang jadinya Udara masuk. nah udara masuk. Terakhir ya, kita bahas yang ekspirasi. Berarti kalau yang pertama inspirasi itu otot diafragma yang kontraksi, berarti yang ini berarti otot diafragmanya bagaimana? Inspirasi ya? Apa inspirasi? Tadi inspirasi, sekarang ekspirasi. Jadi begini saja. Ibu mau salah satu jawab ini secara lengkap. Nah, Ibu kasih poin sebagai hadiah untuk jawaban ini. Jadi, bagaimana Ibu tawarkan ini? Ibu kasih poin. Saya Bu. Nah, ya sih. Yang pas ekspirasi pernapasan perut ya Bu. Itu pertama otot diafragmanya itu mengalami relaksasi. Nah, Terus jadi posisinya itu
otot diafragmanya itu kembali melengkung. Ya. Berarti kembali ke bentuk semula ya. Terus selanjutnya, Lalu paru-parunya mengempis sehingga tekanan udara di dalam paru-paru itu lebih besar dibandingkan dari tekanan udara yang ada di luar. Nah, hal ini menyebabkan udara keluar dari paru-paru. nah, sehingga udara keluar. Nah, pinter. Jadi ada Rizky dapat poin dari saya. Saya masukkan di nilai tes. Makasih, Bu. Ya sama-sama. Yang lain Bu, mungkin bisa. Jadi untuk pertemuan minggu ini, Ibu hanya membahas sampai sini saja. Nanti akan dilanjutkan di minggu depan. Ya. Oh ya, tadi kan ada pertanyaan kan? Kenapa kok terangkat kalau pas terangkat? Bedanya? Ingat kan? Siapa yang tanya tadi? Iya. Berarti tadi kan kita masuk di inspirasi ekspresi, berarti sudah terjawab kan kenapa kok terangkat? Jadi karena ada pernapasan inspirasi. Kalau yang terangkat itu berarti itu masuk di mekanisme pernapasan ya, yang hasil inspirasi. Jadi ya. Oh, tadi mungkin ada yang mencatat kan? Karena kita sudah di akhir pembelajaran, jadi aku ingin memberikan kesempatan untuk kalian supaya dapat poin seperti Rizky. Nah, Ibu kasih kesempatan untuk salah satu untuk menyampaikan apa yang kalian dapat selama pembelajaran tadi. Nah, tuh. Saya hapus ya. Siapapun itu tidak apa-apa. Nanti dapat poin. Nah, poin itu dapat membantu kalian. Mungkin kalian ada nilai yang kurang, itu bisa membantu. Nah, ini ada yang menjawab. Kalian itu dapat apa? Nah, baik. Nah, ya, Dita. Tadi ada perbedaan antara bernapas sama respirasi. Kalau bernapas itu mengambil oksigen, mengeluarkan CO2 dan uap air. Kalau yang respirasi nanti untuk menghasilkan energi gitu. Terus respirasi tadi dibagi menjadi dua, eksternal sama internal. Kalau eksternal itu terjadi pertukaran gas antara darah dan atmosfer. Kalau yang internal itu pertukaran darahnya dengan sel dan jaringan. Dan tadi juga dibahas tentang pernapasan inspirasi dan ekspirasi gitu Bu. Ya, pintar. Sudah. Lengkap. Jadi seperti itu. Tadi kita itu membahas tentang pernapasan. Ada bedanya bernapas sama respirasi itu apa, kita juga membahas tanya apa dari sisi pernapasan. Terus ada juga mekanisme pernapasan yaitu dibagi dua. Kemudian yang pernapasan menurut kemudian mekanisme pernapasan ada dua, yaitu menurut tempat terjadinya pertukaran gas, kemudian ada yang berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi atau tempat terjadinya pernapasan, yaitu yang dibagi menjadi dua, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut.
di mana pernapasan dada dan perut itu ada 2 fase, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi, yang mana mekanismenya tentunya berbeda karena organ yang menjalani mekanisme itu juga berbeda. Jadi kalau yang pernapasan dada itu dengan otot antar tulang rusuk, sedangkan kalau yang pernapasan perut dengan otot diafragma. Itu. Adakah pertanyaan untuk sesi pembelajaran hari ini? Saya sudah Terima kasih. Itu karena tadi sudah ada yang mau unjuk gigi gitu, dapat poin. Nah, ya saya anggap untuk pembelajaran kali ini mungkin kalian sudah paham. Jadi seperti itu. Baik. Untuk minggu depan kita masih sistem pernapasan juga ya. Nah, Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian. Ibu ingin kalian mencari artikel tentang bahaya merokok untuk sistem pernapasan. Nah, dicatat ya. Nah, untuk minggu depan. Siap, Ibu. Kita akan membahas salah satunya tentang gangguan atau kelainan dari sistem pernapasan, dan nantinya kita dapat nyambung ke baik. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Ibu mungkin ada salah kata ya. Mungkin ada juga Ibu kecepatan. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salma. Terima kasih Bu. Love you. Sama-sama, semangat ya.